blong, Mas. Dari tempat TKP kami melaporkan bis blong berhenti di Alkitab. Jadi kita sih pertama ya kejadian peristiwa mobil ataupun bus yang kecelakaan tersebut ya kita sangat prihatin ya. Karena kenapa itu ada semacam korban jiwa dan ternyata supir ataupun pelakunya orang yang sama. Nah, seharusnya di sini kalau memang dia pernah dihukum atau pernah dijatuhkan pasal terkait lalu lintas di pasal 310-nya, apalagi kita tahu sampai ada korban jiwa meninggal atau mati ya, ini harusnya baik PO ataupun perusahaan bisnya dan termasuk sang supirnya ini harus dibredel, artinya tidak boleh lagi mengendarai kendaraan dan bahkan si perusahaan yang mempekerjakan si supir itu wajib dituntut secara keperdataan. Karena mempekerjakan orang yang tidak kredibel dengan mempekerjakan orang yang sudah punya masa lalu dengan tingkat kesalahan yang fatal. Itu loh. Jadi kalau terkait SIM itu kan domainnya lalu lintas. Nah, namun hasil putusan persidangan dengan ada korban jiwa harusnya ada satu sistem yang mengatur sehingga putusan pengadilan itu harus di-endorse atau dikirimkan ke bagian lalu lintas sehingga SIM tersebut dicopot atau dicabut dan orang tersebut tidak boleh lagi mengendarai mobil dimanapun baik bis ataupun mobil biasa karena sudah pernah menimbulkan korban jiwa. Nah, ironisnya kejadian yang kemarin terjadi itu kan pernah terjadi sebelumnya dan pelakunya juga sama. Nah, ini harusnya baik perusahaan itu menerima supir untuk kerja atau gabung di perusahaan dia itu mestinya seleksinya ketat. Bukan seleksi secara asal-asalan. Nah, harusnya polisi ataupun pihak hukum tidak hanya terbatas sang supir. Ya, perusahaan juga harus diseret untuk mempertanggungjawabkan daripada korban tadi, ya, dimana kalau bisa dimiskinkan. Karena kenapa? Korban jiwa itu siapa sih yang mau menerima, ya, sampai meninggal pasti luka dalam. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau memang itu terkait materi kan nilainya tidak terhingga. Nah, supaya ada efek jerak daripada perusahaan-perusahaan bis yang sering nakal, yang mau seenaknya aja menerima supir tanpa seleksi ketat, itu wajib dibekukan izin operasional bisnya. Wajib. Karena apa? Telah menimbulkan korban. Nah, jadi di sini harus ada integrasi, ya, integrasi antara Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas yaitu kepolisian, dengan ketiga organda, ya, pengelola bis-bis tadi. Yang keempat adalah masing-masing perusahaan PO. Ya, empat ini harus membuat suatu MOU terkait keamanan bagi penumpang. Ya, kelayakan bisnya. Nah, ini harus ada satu yang namanya standar untuk mengoperasikan bis tersebut atau kendaraan tersebut. Nah, apabila mereka melanggar kan itu, apalagi ada korban jiwa, wajib selain si supir dihukum secara pidana dengan
pasal kecelakaan lalu lintas 310 tadi, itu si perusahaan yang mempekerjakan si supir itu wajib memberikan santunan yang memang bisa nanti dipertimbangkan melalui pengadilan. Ya, diputuskan melalui pengadilan apakah 1 miliar, 2 miliar, bukan menjadi tanggung jawab daripada si korban. Kalau kita lihat undang-undang kecelakaan. Undang-undang kecelakaan itu kalau dia kecelakaan terkait pesawat, itu pengobatannya hanya 200 juta. Bayangkan, kalau kecelakaan mobil atau bis itu hanya sekitar berapa ratus juta. Tapi ini kan sudah korban jiwa. Ya, ini harus ketat. Dan yang ketiga, sampai saat ini selalu kan kita terbentur oleh kata-kata dari harus tunggu dulu keterangan KNKT. Nah, KNKT ini saya anggap mandul. Ya, tidak berpihak kepada korban. Bahkan kelihatannya memperlambat dengan alasan tidak segampang itu. Ya, memeriksa kejadian atau suatu peristiwa kecelakaan. Nah, ini kan momok yang berbahaya. Ya, di mana KNKT bekerja itu sampai 1 tahun belum tentu dia bisa mengeluarkan satu statement. Ini suatu juga permasalahan. Maka tadi saya bilang harus ada integrate, baik itu organda, perhubungan, lalu juga si perusahaan, termasuk juga pihak KNKT-nya. Dan jangan lupa kalau memang amal lalu lintas ya, kalau memang SIM-nya itu sudah mereka melakukan pernah kecelakaan, langsung dibekukan, langsung dicabut. Jangan didiamkan membawa kendaraan lagi. Karena kenapa? Secara mental, secara psikolog, secara kejiwaan, dia ini udah pasti terganggu punya. Itu tadi yang sampai saat ini dengan adanya kan standar SI itu loh. Kan ada SI itu. Nah, standar SI-nya ini juga sampai detik ini kebablasan. Artinya tidak pernah kita lihat standarnya itu betul-betul dipergunakan. Nggak ada. Bahkan saya miris, korban kecelakaan justru diabaikan. Nah, ini kan parah. Ya, si korban jiwa juga tidak dapat haknya. Bahkan yang korban kecelakaan hidup, dia harus menanggung penderitaan karena kesakitan, itu nggak dianggap. Manusia itu kayaknya seolah-olah kayak komoditi, kayak hewan. Kan nggak benar seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari aturan hukum ya, ini kan jelas kita terkait di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya tentang lalu lintas. Nah, kalau dari undang-undang ini kan jelas ancamannya 12 tahun ya. Nah, kalau memang dia pernah melakukan lalu melakukan lagi, itu kan namanya mantan napi. Kalau mantan napi karena melakukan lagi, maka putusannya pun harus 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Misalnya putusan dulu 3 tahun atau 4 tahun. Misalnya loh. Nah, sekarang dia melakukan lagi. Ya, ancamannya jelas kan 15 tahun. Itu harus dimaksimalkan sampai 15 tahun. Nggak boleh lagi 2-3 tahun. Jadi dilipatkan gitu loh. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Jangan malah ada kata pengampun atau pemaaf. Nah, ini harus tegas. Sangat kita sayangkan kadang-kadang aparat juga kurang tegas. Karena bisa diajak berspekulasi. Jadi bagi saya, pertama, kalau sang supir sudah pernah melakukan kesalahan fatal sampai ada korban jiwa, bahkan dia pernah diputus di pengadilan, maka kita minta SIM-nya dicabut dan dilarang lagi membawa mobil. Di luar negeri begitu. Kalau memang dia melakukan kesalahan, dia tidak akan dapat lagi pekerjaan membawa mobil. Dianggap jiwanya sudah labil, itu satu. Dan yang kedua, pemerintah dalam hal ini ya, itu regulasinya bukan hanya terkait masalah pembiayaan tok melalui asuransi. Namun adanya pihak swasta wajib bertanggung jawab untuk soal materi, penggantian materi. Karena apa? Undang-undang yang ada terkait korban-korban kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan helikopter itu
hanya ratusan juta. Nah ini kan sangat miris. Bagaimana kalau memang si korbannya cacat seumur hidup atau mati. Nah masa hanya semacam 200 juta itu kan tidak benar. Berarti pengelola atau perusahaan itu wajib ya ekstra dibebankan biaya miliaran. Biar ada efek jera. Sehingga si perusahaan itu mendapatkan supir ataupun merekrut para driver itu tidak sembarangan. Terutama yang pernah punya masalah hukum. Dan yang ketiga, pihak kepolisian wajib, nah sekali lagi pihak kepolisian wajib mencek daripada driver-driver yang memang pernah ada masalah, itu SIM-nya wajib dicabut. Tidak boleh lagi mengendarai di jalan.